usika bi itharid dun wal aqal min jami'i amti'atid dunya mat'aman wa malbasan wa maskanan wa ghairi dzalik. Dan aku wasiatkan kepada kalian, kata beliau Habib Abdullah Al-Haddad, bi itharid dun wal aqal, selalu lebih mendahulukan ad-dun wal aqal. Dun wal aqal itu derajat yang bawah. Tengah, dukur, apa sing paling nisor, paling endek ya. Milih sing endek gitu. Selalu cari yang paling rendah, yang bawah. Jangan milih yang lumayan atau yang kelas apa itu? Eksklusif gitu ya, atau eksekutif. Jangan, selalu pilihlah yang bawah-bawah saja. Sing nisor-nisor tok ae, ndolek sing nisor. Dalam masalah apa ini? Min jami'i amti'atid dunya. Di dalam urusan dunia. Wis apa wis yang ada pada diri kita ini ndolek sing nisor aja, yang bawah-bawah saja. Kopiah misalnya ya, ono kopiah regane 5 juta misalnya ini ya. Ono kopiah regane 500.000. Ono sing 20.000. Sing 20.000. Misalnya ini ya. Walaupun kopiah itu untuk ibadah, kita harus cari yang bagus, yang sempurna, yang bersih kan gitu ya. Ini cuma contoh saja. Karena kopiah itu urusannya akhirat umumnya ya. Kayak sarung-sarung ini ya. Apa ya Bibi? Jari ini kok ndolek sing nisor-nisor tapi sarungnya BHS misalnya. Loh ini kan bukan dunia ini ya. Ini kan buat sholat, buat hadir majlis, ya, buat menghadap Allah. Jadi tidak apa-apa ya. Lek urusan lainnya ndolek sing nisor. Lek urusan akhirat tidak apa-apa. Nang masjid pakai baju yang bagus ya. Ke masjid, aja diwalik. Nang pasar atau nang kantor rapi, wangi, rapi bagus, sisir. Wae salat kaos oblong. Nah, ini salah ini. Ya, minimal sama. Keluar rapi urusan kerja, salat juga rapi begitu. Ya, kalau bisa salat lebih rapi ya lebih bagus lagi. Nah, jadi kalau urusan duniawi selalulah cari yang bawah-bawah. Ya, kelas bawah. Mat'aman, baik urusan makan. Ya, baik urusan makan. Aku iso tuku panganan rego sakmene. Wong duweke ono ya. Sing tengah-tengah ya iso. Sing biasa-biasa umum, panganan-panganan umum. Jangan asem. Nah ya. Terus sama mana? Mendol mari dek kono mang. Bakwan jagung misalnya ya, pelasan tongkol. Itu kan umum. Nah, untuk masalah makan ndolek sing umum-umum saja, yang bawah-bawah saja. Lu ndak oleh tak enak, bukan ndak oleh. Ya, bukan ndak boleh. Tapi ini sebagai bentuk tawadhu ya untuk agama. Tawadhu untuk urusan agama. Kenapa? Karena agama itu menganjurkan kita sedikit demi sedikit menjauhi kesenangan duniawi. Ya, tidak selalu menuruti syahwat nafsunya. Begitu, itu agama menganjurkan. Kalau kita nurut berarti kita tawadhu terhadap agama kita, merendah. Ya, nurut, patuh terhadap agama. Ya, mulai biyen mangane bayem. Jangan asem. Apa maneh? Semono-mono tok iku. Tidak apa-apa, tawadhu. Ya, lek gak duwe duit itu tawadhu memang iku ya. Ini ndak dia mampu, tapi dia milih yang ini ada nilainya itu di sisi Allah ya. Tapi lek gak duwe duit, mangane jangan asem tok, ya memang gak duwe duit, bukan tawadhu itu ya. Memang gak ono duit, lek ono duit ya tuku sate gule begitu. Wa malbasan juga pakaian. Pakaian yang umum-umum saja. Oh, aku ndak gelem nggawe merek-merek sing digawe arek-arek iku. Aku jahitno dhewe duwe penjahit khusus aku iki. Nah, ya. Wis apal ambek ukurane awakku. Ya, harus ini harus jangan. Walaupun mampu umum saja ya, yang bawah saja. Wa maskanan juga tempat tinggal. Paham ya? Umumnya orang seperti kita ini
tempat tinggalnya seperti apa, ya sudah itu. Ya, ini repot iki ya. Nah, ya wis ente niati lah. Ente niati aja. Ente niati. Engko tak ceritani, Mas. Wa itharan li akhiratik wa ghairi dzalik, dan yang lainnya kamu kita kita kiaskan begitu, kita pikirkan yang lain. Pokoknya lah urusan duniawi jangan milih yang tinggi-tinggi, yang walaupun mampu tapi yang bawah-bawah saja, yang umum-umum gitu ya. Jadi sekiranya kita kumpul sama manusia ini ya wis orang ndak sungkan sama kita, biasa-biasa. Oh fulan wis padha ambek awak-awakane, pakaiane padha, mangane padha, omahe ya wis kurang lebih begitu. Ya, tapi kalau kita pakaiannya khusus, makannya khusus, ya, rumahnya khusus, akhirnya orang mau ngirimi undangan ente misalnya ndak enak, omaku sempit, ya, tapi ngundangi kok gede, ya, ndak enak, ndak teko begitu. Panganane mek iki tok, dia biasa makanin itu, paham ya? Ikut yang umum-umum. Tujuannya apa? Tawadhu'an lidinik, sebagai bentuk kita patuh, ya, manut terhadap agama kita, wa itharan li akhiratik, dan juga lebih fokus dan mementingkan kehidupan akhirat. Ya. Karena antara kehidupan dunia dan akhirat itu memang seperti dua arah yang berlawanan. Seperti barat timur begitu ya. Kalau kita maju ke barat, maka kita semakin jauh dari arah di timur. Kalau kita ke timur, berarti kita semakin jauh daripada barat. Itu dunia sama akhirat itu seperti itu. Kapan kita melangkah sedikit ngurusi dunia, maka kita semakin jauh daripada akhirat. Kapan kita semangat menuju akhirat, maka kita semakin jauh daripada mau tidak mau seperti itu. Ya, mau tidak mau seperti. Sebagian ulama mengatakan antara dunia dan akhirat itu permisalannya seperti dua istri. Seperti dua istri. Kapan kita menjadikan hatinya ridho, senang, maka kita menyakiti yang satunya. Kalau dibalik, kita membuat ridho yang ini, menyenangkan yang ini, yang satunya sakit hati. Itu dunia sama akhirat. Kapan kita senang-senang duniawi, maka akhirat kita ya dalam keadaan berbahaya begitu. Kapan kita mementingkan akhirat, maka dunia kita akan terkurangi. Mau tidak mau. Ya, aku kepingin bayaranku tetap, tapi aku iktikaf di masjid. Dah ono. Mau kerja di kantoran, ya, atau kerja di puskesmas Winongan misalnya, bayar benulan. Tapi kepingin iktikaf di masjid. Pak, saya izin Pak, saya tidak ingin lupa dengan akhirat saya. Terus saya bayarnya tetap, tapi saya mau iktikaf di masjid. Terus kerjaanmu ya apa? Ya saya doakan di sini sudah ya. Ya enak aja lek ngono ya. Kapan kita lebih ngurusi akhirat, pasti dunia akan berbahaya nanti ya, ada kekurangan, mau tidak mau. Mau tidak mau seperti itu. Jadi kalau kita itu milih yang kelas-kelas bawah, yang biasa-biasa, itu sebagai bentuk kita mementingkan kehidupan akhirat kita. Waqtidaan binabiyika, dan juga yang ketiga sebagai bentuk kita mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi kalau kita mau baca sejarah kehidupan Rasulullah, ya sangat-sangat jauh, ya. Bahkan dengan orang-orang yang sekarang merasa dia itu melarat sekarang ini, kalau dibanding dengan kehidupan Nabi dan istri-istrinya, ya luwe melarat Nabi. Ya, wong rumahnya Nabi itu sak kotak, ndak ono ruangan tamu, ya, ndak ono ruang tamu, ndak ono kamar. Ndak ada dapur, dadi siji kabeh, sak kotak iku dadi siji. Wis. Turune ndek kono, gawe mangane ndek kono, ya.
masa elonggone tadi siji sudah. Bahkan tingginya rumahnya Rasulullah itu kalau beliau mengangkat tangan itu sudah bisa megang atap. Kayak asbes iki wis kecekel ngadeg. Saking pendeknya. Dan seumur hidupnya Rasulullah itu tidak pernah meletakkan batu bata tambahan untuk meninggikan rumahnya, tidak pernah. Mulai urip sampai meninggal. Nambah sak botot tok itu tidak pernah Nabi itu. Tidak ada kepikiran untuk itu. Kalau kita mau niru Nabi. Ya, mau mempelajari kehidupannya kehidupannya Nabi. Makanya Nabi, ya yang seperti yang kita dengarkan itu sering-sering kita ya masuk ke rumah istrinya, ada makan apa enggak ada makan ya wis sana poso gitu. Nanti maghrib ono buka apa enggak ada wis pokoknya poso sih. Ya, bahkan pernah di rumahnya Rasulullah istri-istrinya Nabi itu selama 2 bulan atau 3 bulan tidak pernah keluar asap dari kayu bakar. Artinya apa? Tidak masak. Kenapa tidak masak? Tidak duwe apa-apa. Terus mangane apa? Ditakokno nang bojo-bojone Rasulullah. Terus makannya Rasulullah sama istri-istrinya apa? Ya kita makan air sama kurma. Tok 2 bulan 3 bulan. Ya. Kalau duwe bojo 2 wulan tidak masak kira-kira apa? Kiamat ya. Kiamat kubro. Kalau istri-istrinya Rasulullah orang-orang pilihan memang, perempuan-perempuan pilihan. 2 wulan 3 wulan ndak ono blonjo ya wis mangan sak onoke, banyu sumur. Ya, ambek kurma. Mangan bareng sama Rasulullah dan itu berlangsung ya berminggu-minggu. Ya sabar ndak ada. Kok lek kon kawin ya atau yang sudah kawin ini bojomu kayak ana banyu sumur. Kurma gantiin ketan. Bendina mangan ketan mbek banyu sumur. Kira-kira enten ono ya. Seminggu kira-kira ya apa enggak? Kak moro bapake mbek ibu teko ya. Itu kehidupannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Ya. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah putrinya Fatimah. Biasanya itu langsung disambut begini ya. Tapi datang satu hari ternyata Nabi itu tidak langsung disambut, malah ditanya-tanya. Padahal abahnya sendiri dan Nabi lagi ya, Nabinya Allah, Rasulnya Allah. Ditanya, abah katanya, abah datang sendiri apa sama orang? Tunggu nanti takut-takut nih. Katanya Nabi ada 1 orang di belakang. Anak saya minta maaf kata putrinya. Kenapa? Karena ada bagian badanku yang terbuka. Loh pakaiannya kemana yang biasanya? Ya, yang biasa menutup badannya itu kemana pakaiannya? Lagi dipakai suami saya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mencari uang, mencari rezeki. Jadi kelambi siji dikai gantian. Akhirnya Rasulullah melepaskan serbannya, ridaknya, dimasukkan dari pintu, dipakai sama Siti Fatimah untuk menutupi badannya. Katanya beliau masih ada yang terbuka, ya ada yang sedikit yang terlihat, ya mungkin rambutnya atau apa. Maka diajari sama Rasulullah, gini cara pakainya, ya dibulet sudah tertutup semua, baru dibuka pintunya. Maka masuk Nabi dan sahabat tadi. Ini keluarganya Rasulullah seperti itu. Jadi istrinya sembunyi di rumah, tidak mau terima siapapun. Kenapa? Itu tadi pakaiannya masih dipinjam sama suaminya. Nanti suaminya masuk rumah, dikembalikan kepada istrinya pakaiannya. Itu kehidupannya mereka seperti itu. Ya, dengan ibadah yang luar biasa. Masih jihad membela agama Allah, ya dan seterusnya. Paham ya? Kita ini tidak melakukan apa-apa, tapi nikmatnya banyak. Ya, bukaan kulkas omamu isine apa? Lemari, kelambimu piro, sarunge piro, kopiahe piro, kaos piro. Banyak. Nabi dan keluarganya seperti itu hidupnya. Ya. Dan memang itu adalah bukan kepepet, bukan, tapi memang pilihannya Rasulullah seperti itu. Ya, pengen hidup dalam keadaan seperti itu memang pilihannya Rasulullah sendiri. Kenapa? Karena Nabi itu ditawari oleh Allah.
Kalau engkau berkehendak wahai Muhammad, maka gunung yang ada di Mekah ini tak jadikan emas dan itu punya inti semua. Lu mau dikasih emas sama Allah, bisa jadi kaya itu. Mungkin kayak Nabi Sulaiman gitu ya. Punya kerajaan dan lain-lain. Tapi kata Nabi apa? Enggak, saya enggak butuh itu ya Allah. Saya malah kepingin satu hari bisa makan, satu hari kelaparan. Loh pilihannya loh seperti itu. Lek kon sing dikai pilihan, kon pengin kabeh kepingin ya. Ndak emas tok kabeh wis. Sing iso dirupakno kabeh. Tapi Nabi lebih memilih kenyang sehari, lapar sehari. Kalau saya kenyang, saya syukur kepada Engkau ya Allah. Kalau saya lapar, saya akan memelas tadarruk, ya merintih, minta kepadamu kan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita dianjurkan oleh para ulama untuk milih yang bawah-bawah urusan dunia ini, ya yang umum-umum, sing biasa-biasa. Kenapa sih? Yes. Ya untuk dalam rangka ngikuti Rasulullah, walaupun tidak bisa 1%, ya ojo 10%, kakek ndak kira. Mengikuti Nabi 1% itu, ya belum bisa. Paham ya? Apalagi 10% atau lebih. Ya, makanya kita disuruh ngambil yang bawah-bawah tujuannya tadi itu. Minimal sedikit-sedikit mengikuti hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada beberapa kisah, tapi wis kedawon ya. Nanti pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan bisa meniru bukan hanya pakaiannya mereka, ya, cara berjalannya mereka, cara duduknya mereka, ya. Kemudian cara ngomongnya mereka saja, bukan niru itu saja, tapi bisa meniru amalnya mereka orang-orang soleh dan akhlaknya orang-orang soleh, sehingga kita dikumpulkan bersama mereka ya di hari kebangkitan, ada di kelompoknya mereka dan bisa dimasukkan surga bersama orang-orang yang soleh dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang lancar, diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.